Trump ini kan datang ke Cina itu kan sebagai pemimpin yang kalah, tanda kutip ya kan. Karena kan kenapa harus dia datang ke sana? Kan kesannya itu kan dia yang butuh. Cina ini perannya sangat besar nanti. Apakah dia bisa menekan Iran? Kemungkinan Trump itu akan melakukan lobby ke Xi Jinping terkait Iran. Jadi data Organisasi Maritim Internasional IMO saat ini ada 1.600 kapal masih tertahan di Selat Hormuz. Halo Sobat Sindo, apa kabar? Saya David Silahoy kembali hadir di Sindoscope. Dan kali ini kita scope-nya bicara soal Selat Hormuz nih ya. Perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, dan seperti apa situasi geopolitik saat ini. Nah, sudah hadir bersama saya di Sindoscope ada Mas Andika. Selamat datang Mas Andika. Mas Udin. Ya. Selamat datang. Ya, selamat dan datang. juga Mas Muhaimin. Selamat datang. Ini kita bicarakan lagi mengenai situasi terkini ya. Kalau boleh update nggak sedikit sampai di mana nih perbincangan Amerika Serikat dengan Cina dan apa yang dibahas? Mungkin dari Mas Andika dulu. Ya, jadi kalau untuk saat ini bahwa konflik di Selat Hormuz itu salah satunya kan ditentukan di pertemuan tingkat tinggi antara Trump dengan Xi Jinping. Karena kita ketahui bahwa Cina itu merupakan salah satu mitra dagang ya, mitra ekonomi utama dari Iran. Bahkan kan salah satu indikatornya 80% pasokan minyak ya kan, yang apa istilahnya pasokan minyak Iran itu kan dijualnya ke Cina. Jadi kan Cina itu menjadi kekuatan utama, apalagi dalam perkembangan teknologi senjata, transfer termasuk teknologi nuklir dan lain sebagainya. Cina kan juga menjadi pengaruh kuat. Karena itu dengan adanya pertemuan Donald Trump dengan Xi Jinping itu menjadi upaya ini ya, misalnya upaya Donald Trump mendorong Xi Jinping agar Cina itu menerima kesepakatan tanda kutip ya, kan 14 proposal kesepakatan dari Amerika Serikat yang untuk bisa diterima sama Iran, dan sampai sekarang kan masih ditolak. Dan dengan adanya campur tangan, menolak proposal soalnya. Iya, dengan adanya istilahnya tangan besinya Xi Jinping ya, ada indikasi lah, istilahnya ada indikasi Iran itu kemungkinan akan semakin melunak kan, seperti itu. Walaupun dalam kenyataannya kan tetap kedepannya tidak bisa diprediksi, karena kan kabarnya itu kan Iran mengajukan beberapa syarat ini kan, beberapa prasyarat agar kedua negara baik Amerika Serikat dan Cina itu mau berunding. Syarat yang diajukan oleh Iran itu kan seperti penyelesaian ini ya, mengakhiri konflik, kemudian ada sanksi-sanksi Iran itu semuanya dicabut, walaupun itu akan sangat sulit ya, karena kan berkaitan dengan nuklir. Kemudian ada Lebanon, konflik di Lebanon itu kan salah satunya itu harus harus dihentikan. Kemudian kekuatan ataupun kedaulatan Selat Hormuz itu tetap dipegang sama Iran. Jadi istilahnya negara-negara Arab itu tidak boleh cawe-cawe terlalu besar ataupun terlalu banyak di Selat Hormuz. Walaupun IRGC itu kan Garda Revolusi sudah mengeluarkan peta baru ya. Istilahnya kan Selat Hormuz itu kan dibagi menjadi dua. Sebelah sananya milik Uni Emirat Arab, milik Saudi, kemudian milik Qatar dan milik Oman. Kemudian sebelah sininya kan miliknya Iran. Itu walaupun dibagi berapa kilometer ya itunya? Kemungkinan sih agak 50-50, cuma yang di dekat dengan negara-negara Arab itu terkenal dengan dangkal. Oh, jadi susah lewat kapal. Jadi kapal itu susah lewat, lebih aman itu lewat yang di jalur yang de facto yang dikuasai sama Iran, kan seperti itu. Jadi pembagian versi Garda Revolusi itu dianggap ya tidak adil. Karena itu kan Amerika mengeluarkan ini kan Project Freedom itu kan, proyek kebebasan untuk membebaskan Selat Hormuz dari pembagian versinya Iran. Selain itu kan Iran kan juga menuntut ini ya, adanya kompensasi yang utama, karena kan mereka sudah dirugikan dengan adanya serangan 13.000 bom ya, 13.000 bom yang dijatuhkan oleh Amerika dan 10.000 bom yang juga dijatuhkan oleh Israel. Jadi kurang lebih ada 23.000 target sasaran infrastruktur di Iran yang rusak, dan mereka kan butuh uang. Industri besi dan segala macam. Kan mereka butuh uang itu, dana tunai, butuh kompensasi. Dan tanpa kompensasi itu Iran kan susah untuk bangkit kembali kan, secara perekonomiannya kan seperti itu. Jika nanti perang sudah usai gitu kan. Maksudnya. Iya, tetapi
apakah tuntutan itu akan diterima sama Amerika? Ya, tuntutan Iran kemungkinan besar sih sangat sulit ya. Jadi tetap akan deadlock, karena itu istilahnya pengaruh dari Xi Jinping itu diprediksi lah untuk bisa menjebol itulah ketangguhan ataupun keteguhan Iran terhadap apa yang diinginkan. Ya tentunya dengan kompensasi ya ekspor ke Cina akan semakin bagus dan lain sebagainya. Atau mungkin jangan-jangan cuman minta bahwa karena kan kalau diblok sama Amerika tetap aja Cina nggak bisa dapat kebutuhan pasokan energinya dia juga kan. Jadi ini mungkin jadi ini kali buat bergening kepada Cina barangkali gitu. Gimana maksudnya? Iya, Trump ini agendanya memang kalau secara dia ungkapkan itu membicarakan masalah Iran dengan Cina dan masalah perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina, karena kan selama ini Amerika Serikat dan Cina ini kan saling ancam ya. Amerika mengancam tarif, Cina juga membalas dengan tarif. Artinya ada beberapa poin negosiasi dua isu utama dalam pertemuan Trump nanti itu, yang satu Iran, yang satu perdagangan dua negara. Ketika ada isu Iran ini sangat menarik karena hingga saat ini kan negosiasi deadlock karena proposal Amerika dan Iran ini sama-sama tidak bertemu. Karena kedua belah pihak, Amerika mengatakan proposal Iran mustahil diterima, Iran mengatakan proposal Amerika juga mustahil diterima, artinya tidak ketemu. Lah, mungkin peran Cina ini nanti yang akan mempertemukan beberapa poin dalam negosiasi antara Amerika dan Iran itu, sehingga deadlock di Selat Hormuz ini kan saat ini masih membahayakan ekonomi global ya, karena situasi di ekonomi di negara-negara Asia ini sekarang mengalami krisis energi, krisis inflasi naik, harga-harga naik, dan ini sudah dirasakan oleh masyarakat ya. Masyarakat di negara-negara Asia ini kan yang paling merasakan karena jalur Hormuz itu 80% menuju ke Asia, jalur energinya. Dan terutama Cina, Indonesia, Korea Selatan, Jepang itu kan mereka masih merasakan, dan dunia pun juga masih merasakan dampaknya. Artinya prediksi resesi global ini masih ada. Baik itu krisis energi di Eropa, krisis bahan bakar minyak jet pesawat di Eropa ini kan sekarang menipis juga. Krisis bahan bakar jet ini juga sangat berbahaya. Di Eropa itu sudah krisis, di Amerika Latin juga sudah mulai kehabisan. Karena Aramco ini kan yang memperingatkan krisis bahan bakar ini masih ada dan semakin membesar kalau Selat Hormuz itu ditutup. Jadi semakin lama Selat Hormuz ditutup itu bahan bakar yang dipakai sekarang ini kan yang hanya cadangan saja, dan cadangan itu makin hari makin menipis. Bisa jadi nanti semua pesawat itu harus siap-siap ground, tidak bisa terbang, baik itu di Eropa, di Asia, di Amerika Latin, bahkan di Amerika juga. Krisis bahan bakar pesawat ini nanti yang salah satunya yang paling banyak dirasakan kan tarif pesawat itu kan sekarang naik juga karena harga aftur naik. Krisis aftur ini sudah berbahaya ya. Artinya Cina ini perannya sangat besar nanti. Apakah dia bisa menekan Iran? Jadi kemungkinan Trump itu akan melakukan lobby ke Xi Jinping terkait Iran, karena kan kepentingan utama Amerika Serikat sekarang kan dengan Iran. Permasalahan besarnya Trump ini sekarang dengan Iran. Kalau Iran tidak selesai, Trump di dalam negeri akan mendapat tekanan semakin besar karena menjelang pemilu sela, dan dia bisa, Republik itu bisa gagal dalam pemilu sela nanti. Jadi tekanan terhadap Trump itu besar, makanya dia kemungkinan akan menggunakan pertemuan dengan Xi Jinping ini untuk menggolkan tujuan dia terhadap Iran itu. Nah, itu dia. Tapi pertanyaannya apa Xi Jinping akan semudah itu ya Mas Muhaimin ya? Maksudnya buat akan memberikan dukungan gitu kepada Trump. Sementara dia tahu nih, Trump kan keras nih orangnya.
tarif juga keras gitu. Ya, menarik sih. Kenapa tiba-tiba ada Cina? Saya jadi ingat pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Minggu dalam wawancara TV Amerika. Netanyahu itu bilang perang belum selesai, ada sisa-sisa tujuan yang belum tercapai. Artinya tujuan perang Amerika Israel itu belum berhasil. Kalau belum berhasil secara definisi artinya gagal. Kalau gagal berarti kalah perang. Apa yang belum berhasil tuh? Satu, penggulingan rezim. Kedua, penghilangan kemampuan produksi rudal. Ketiga, nuklir. Israel ini benar-benar ingin menghilangkan bukan hanya kemampuan membuat produksi kemampuan membuat senjata nuklir, tapi pengayaan uranium, segala jenis program nuklir Iran dihilangkan. Itu tidak tercapai. Kemudian kenapa Cina? Nah, si Netanyahu ini mungkin agak keceplosan atau gimana, dia bilang Cina ini membantu Iran. Membantunya gimana? Dia memasok peralatan untuk memproduksi rudal. Tapi dia tidak bilang lebih lanjut, mungkin karena kekhawatiran akan menggagalkan lobby Donald Trump ke Cina hari ini. Nah, kemudian tadi dibahas juga Selat Hormuz. Ini yang menarik adalah proyek Freedom Amerika yang hanya bertahan 48 jam. Bayangkan, raksasa militer terkuat di dunia hanya 48 jam bertahan dan hanya mampu membebaskan 2 kapal. Jadi data Organisasi Maritim Internasional IMO, saat ini ada 1.600 kapal masih tertahan di Selat Hormuz. Proyek Freedom yang dielu-elukan Presiden Donald Trump sebagai proyek terhebat, proyek yang membanggakan dunia, ternyata nggak mampu menjebol gerbang, istilahnya gerbang yang ditutup Iran di Selat Hormuz. Itu pun tidak menyerah Donald Trump, katanya mau bikin lagi proyek Freedom Plus, nggak tahu nanti kayak apa. Kayak apa hasilnya nggak tahu. Update yang saya terima seperti itu, Mas David. Mungkin nanti nggak tahu hasil lobby Donald Trump sama Xi Jinping kayak apa. Kemungkinan besar juga yang disampaikan Bang Andika sama Bang Udin tadi, Trump akan menekan Xi Jinping untuk menekan Iran agar menyerah lah istilahnya. Selat Hormuz dibuka, proposalnya diterima, tapi menurut saya agak mustahil karena proposal Amerika dan Iran seperti yang dibilang tadi saling bertabrakan. Iran itu ingin bahwa satu, ada jaminan tidak akan diagresi di masa depan. Yang kedua, sanksi primer sekunder dicabut. Ketiga, Selat Hormuz di bawah kontrol Iran. Nah, yang keempat ini masalah nuklir. Ini dibahas belakangan. Kebalikannya, Amerika ini nuklir dulu bahas ini, baru bahas Selat Hormuz segala macam. Ini nggak pernah ketemu, dimediasi oleh negara manapun nggak bisa ketemu, apalagi Pakistan. Ya, jadi memang kalau kita lihat waktu itu sebenarnya Amerika pernah berhasil sedikit ya, waktu itu menahan Cina untuk atau meminta Cina untuk tidak membantu mensuplai alutsista ke Iran ketika awal-awal waktu Selat Hormuz mulai diblokir ya. Itu pelurunya Trump waktu itu. Karena kan Cina juga membutuhkan 15-20% pasokan energi dari situ. Nah, tapi situasi sekarang, apakah peluru yang sama bisa dipakai buat mendorong Cina mendorong Cina untuk ngomong ke Iran? Nah, itu pertanyaannya kan jadinya kan, apakah akan sama begitu seperti sebelumnya menurut Anda? Kalau sama atau tidak itu kan bersifat relativitas ya, relatif aja. Tapi karena kan Trump ini kan datang ke Cina itu kan sebagai
pemimpin yang kalah, tanda kutip ya kan. Karena kan kenapa harus dia datang ke sana? Kan kesannya itu kan dia yang butuh. Ya kan, publik kan melihat atau dunia internasional melihatnya dia yang sangat butuh banget gitu. Kenapa enggak istilahnya Xi Jinping yang ke sana? Jadi Xi Jinping itu istilahnya sekarang ya udah berada di atas angin, menjadi istilahnya kuncinya dia sekarang. Kuncinya di situ. Iya, bolanya ada di dia, dan istilahnya ini kan sama-sama dua negara yang superpower, negara adikuasa. Kan akhirnya melihatnya bahwa justru adikuasa yang sebenarnya adalah Cina. Dia bermain dengan santai, bermain dengan cantik, ya kan, dia memegang kendali, memegang kartunya, ya kan, pemegang kartunya kan sekarang ada di Xi Jinping. Kartunya istilahnya Iran itu kan istilahnya ada di dalam pengaruhnya Xi Jinping. Sementara ini Trumpnya itu akan posisinya sangat lemah, termasuk di dalam perdagangan, dalam perang dagang kan udah dinyatakan kalah ya. Di dalam istilahnya yang sekarang itu kan ada semikonduktor ya, juga istilahnya masih seimbang. Kemudian dalam perkembangan teknologinya juga udah seimbang. Bahkan Cina udah menguasai mobil listrik ya, industri otomotifnya udah konvensional itu udah tergeser dengan mobil listrik, dan pemenangnya adalah Cina. Jadi nggak bergantung pada Barat dia. Iya, udah menjadi kekuatan yang mandiri dan udah kekuatan yang bersinar dan sangat powerful tersebut. Jadi istilahnya nanti permintaan Trump, istilahnya ngemisnya Trump, ya bisa saja akan ditolak sama Xi Jinping, bisa saja akan ditolak karena kan posisinya dia lemah, dan justru nanti Xi Jinping itu yang akan menawarkan ini tawaran-tawaran baru. Jika memang akan berhenti perang, ya kan, menghentikan perang, Cina akan dapat apa? Iran akan dapat apa? Dan yang paling masuk akal itu kan ada konsinyasi itu kayak ada kompensasi itu harus benar-benar diberikan. Kemudian yang paling mudah kan sanksi ya, sanksi ekonomi ataupun sanksi politik itu kan bisa dengan pelan-pelan akan dicabut, sehingga ya secara istilahnya Iran akan tetap menjadi bangsa yang bermartabat ke depannya. Kalau masalah penyelesaian konflik ke depan itu mungkin dalam setahun 2 tahun tidak menyerang, mungkin bisa saja itu akan terjadi. Tetapi kan yang paling sulit kan faktor uraniumnya itu yang menjadi sangat berat. Nah itu dia, makanya jadi kan pertanyaannya adalah muncul begini. Cina bisa apa nih memberi janji apa kepada Trump kalau memang mereka anggaplah Cina dengan Trump udah oke, ada kesepakatan oke gini. Tapi kan belum tentu Iran setuju dengan yang Cina minta, misalnya nih bahwa kendali Selat Hormuz diserahkan bukan ke Iran tapi ke yang lain misalnya. Kan nggak mungkin Iran mau tuh. Nggak mungkin itu. Nah, jadi bagian yang mana nih kira-kira yang Iran bakal setuju jika memang Cina minta tolonglah ini diberikan gitu kepada dunia internasional. Kalau mungkin Iran itu kan dia banyak mendapat sanksi dari Amerika ya. Cina juga dapat banyak sanksi dari Amerika. Artinya kepentingan Cina itu sebenarnya juga mungkin dia bargaining ke Trump itu, kemungkinan Amerika diminta mengurangi sanksinya terhadap Cina, dan ketika mungkin dia diminta menekan Iran kan salah satu tuntutannya juga pencabutan sanksi. Mungkin juga pencabutan beberapa sanksi Iran itu sebagai bukti niat baik Amerika dalam proses negosiasi. Artinya embargo ekonomi mungkin kalau Iran kan memintanya semuanya. Artinya kan Iran ini jadi kalau dalam negosiasi ini kan tuntutan maksimal. Jadi Iran meminta tuntutan maksimal, Amerika meminta tuntutan maksimal. Nanti ketika bertemu di tengah-tengah harus ada kompromi. Jadi semua tuntutan maksimal itu dikurangi. Dalam proses negosiasi kan itu strategi. Jadi strategi dicicil lah kira-kira yang ini dulu yang paling mungkin. Iya, gitu, strategi Trump juga seperti itu. Strategi Trump ini kan tekanan maksimal, tuntutan maksimal. Trump ini melakukan tuntutan maksimalnya nuklir harus dihapus. Kalau Iran tuntutan maksimalnya tidak bisa mundur dari nuklir. Jadi tidak ketemu. Terus Iran minta nuklir nggak bakal ketemu lah ya? Nggak bakal ketemu. Sanksi, Iran meminta semua sanksi dicabut, Amerika jelas tidak mau ya. Mungkin komprominya pada pengurangan sanksi itu. Beberapa poin sanksi itu mungkin bisa dikompromikan untuk dikurangi, termasuk
sanksi Amerika terhadap Cina, kalau mungkin Cina diminta melobi Iran ya. Kalau mungkin sanksi Amerika terhadap Cina dikurangi juga, mungkin Cina mau membantu Amerika dalam melobi itu. Cuman dalam Selat Hormuz ini kan kalau Iran ini mau mengendalikan dan menerapkan tarif itu, dia alasannya sebagai ganti rugi, sebagai ganti rugi perang. Jadi fee kapal yang lewat itu nanti akan digunakan untuk proses rekonstruksi kerusakan-kerusakan akibat serangan Amerika dan Jadi yang Iran. fee Jadi itu mungkin masih alasannya akan ada Iran. tuh ya. Fee itu Alasannya Iran itu masih jadi tuntutan Iran sampai saat ini dalam negosiasi itu. Makanya kan dia mau mengendalikan itu untuk membiayai rekonstruksi dia. Alasannya Iran masuk akal juga, dan ketika itu mau dilepas oleh Iran kendali Selat Hormuz, apakah Amerika mau memberikan biaya rekonstruksi atau Amerika dan Israel mengganti rugi? Iya, bisa di situ juga. Ketika itu menjadi tuntutan Iran, ini kan tujuannya sebenarnya untuk rekonstruksi. Jadi biaya rekonstruksi ini kan sangat besar, bisa ribuan triliun ya. Kalau Amerika dan Israel mau membantu rekonstruksi, apakah ada kemungkinan itu juga? Itu kan juga, makanya Iran mau mengendalikan Selat Hormuz dan menerapkan tarif lewat itu, tarif tol itu untuk biaya rekonstruksi dia. Makanya proses negosiasi ini sangat alot sih. Saya melihatnya kedua negara sama-sama punya tuntutan maksimal dan tidak ketemu sampai sekarang. Dan Cina mungkin sebagai salah satu aktor yang saat ini menurut saya sih di atas angin. Dia posisinya sekarang ini rule maker ya. Jadi dia pembuat aturan sekarang. Dia punya posisi rule maker. Kalau dalam tradisi kita kan siapa yang datang itu kan yang sowan ya. Orang yang posisi yang sowan itu kan posisi berasa di bawah. Trump ini kan sowan ke Xi Jinping, artinya sowan ini kan konotasinya lebih lemah. Lebih lemah. Makanya kan Amerika ini dalam beberapa bulan terakhir ini kan tidak pernah mengancam Cina lagi. Kan dulu dia hampir tiap hari kan ngancam tarif, ngancam sanksi, ngancam dagang. Dia beberapa hari ini Trump melunak. Dia tidak ada ancaman-ancaman ke Cina, dia lebih bahkan lebih positif ya. Pernyataan-pernyataan Trump terhadap Cina ini lebih positif. Artinya ada kemungkinan pertemuan ini sih kemungkinan diharapkan mungkin banyak pihak agar bisa mencairkan kebuntuan di Selat Hormuz itu. Karena dua-dua pihak sama-sama punya tuntutan maksimal, sama-sama belum ketemu situasi. Memang nggak kawin-kawin nih, karena proposalnya nggak diterima nih, lamaran-lamaran masing-masing ya. Maharnya nggak pas ini. Maharnya dia terlalu mahal, dua-duanya terlalu mahal, jadi dua-duanya menolak. Sementara yang satu kan soal nuklir. Amerika kan maunya nuklir harus hilang, bersih. Sementara hidupnya dia mungkin si Iran ini untuk daya energi tawar, atau apanya itu dan daya tawar buat nanti ke depannya buat ekonominya juga dari nuklir. Nah ini kalau sisi ini nggak ketemu, sebenarnya nih yang lain-lainnya juga agak sia-sia jadi selama ini ya. Menurutku sih logika Iran yang masuk akal ya. Pengayaan uranium itu hak setiap negara, dijamin oleh aturan hukum internasional. Setiap negara boleh memperkaya uranium dengan batas tertentu, bukan ke level senjata. Dan Iran menggunakan dalih itu. Apa yang dikhawatirkan Israel dan Amerika bahwa Iran akan memproduksi senjata nuklir itu tidak pernah memberikan bukti itu loh. Komunitas intelijen Amerika bilang Iran tidak dalam taraf membuat senjata nuklir. Tapi pernyataan Donald Trump lain lagi. Kemudian Iran pun masih berpegang pada yang namanya fatwa pemimpin tertinggi waktu itu Ayatollah Ali Khamenei bahwa membuat senjata nuklir adalah haram, dan itu masih dipegang, belum pernah dicabut sampai sekarang. Dan
walaupun kepemimpinan diteruskan oleh putranya Ayatollah Mojtaba, itu menurutku masih dipercaya di Iran karena IAEA, Badan Pengawas Energi Internasional, juga tidak menemukan bahwa Iran memproduksi senjata nuklir. Hanya level pengayaan uranium yang terverifikasi itu 60%. Nah, dalih Amerika bahwa senjata nuklir Iran atau program nuklir Iran menjadi ancaman keamanan nasional Amerika itu agak dipertanyakan. Kenapa? Iran itu tidak mempunyai rudal balistik antar benua yang terverifikasi ya, bisa mencapai daratan Amerika yang sekitar 6.000 km atau berapa. Itu tidak terverifikasi memiliki rudal semacam itu. Bagaimana mungkin dijadikan dalih ancaman keamanan nasional Amerika? Yang benar adalah Donald Trump hanya menuruti ambisi perang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, bahwa benar para analis Barat dan Timur Tengah bilang bahwa ini bukan perang Amerika, ini perang Israel. Karena yang berkepentingan adalah Israel. Israel merasa terancam, bahkan ketika ambisi nuklir Iran itu diragukan. Kenapa terancam? Karena Israel selama ini ketakutan dengan yang namanya jargon para pemimpin Iran, bahwa death to Israel, lenyapkan Israel. Hanya jargon-jargon kata-kata itu saja membuat Israel ketakutan. Kenapa kemudian Selat Hormuz dijadikan katakanlah senjata Iran? Menurutku sih sah-sah saja ya kalau perairan internasional dijadikan semacam senjata. Karena apa? Amerika saja menggunakan dalih menginvasi negara lain dengan dalih ancaman keamanan nasional. Contoh, di Venezuela menginvasi, menculik presidennya dengan dalih Venezuela ancaman keamanan nasional. Kalau hanya istilahnya menasionalisasi ya, tapi bukan ya, menasionalisasi Selat Hormuz dengan ancaman, dengan dalih bahwa ada ancaman keamanan nasional terhadap Iran, saya kira dalam situasi perang boleh, menurut saya ya. Meskipun aturan internasional bahwa Selat Hormuz itu jalur internasional, seharusnya boleh, semua kapal boleh lewat, bahkan kapal perang pun boleh lewat. Tapi sekarang hukum internasional udah nggak berlaku lagi sejak Amerika mengambil Maduro. Ya memang jadi hukum rimba nih sekarang. Hukum rimba. Akhirnya semua punya kebijakan sendiri ya, buat itu buat keamanan negaranya gitu. Tapi kalau lihat NATO gimana sih situasinya tuh sekarang ya? Maksudnya mereka mendukung Amerika tuh kan kalau nggak salah mengirim kapal kapal induk ya, Prancis juga dan NATO Inggris. itu kan ininya bikin aliansi 40 negara itu. Tapi itu aliansi pasca perang Selat Hormuz. Jadi pasca perang. Jadi mereka kan masih wait and see ya, masih menunggu ya ini maksudnya gencatan senjata itu benar-benar menjadi istilahnya menjadi proses perdamaian selamanya. Jadi mereka baru mau turun tangan gitu. Jadi kan yang dipimpin sama Inggris dan Prancis itu kan. Salah satunya kan sudah melakukan beberapa pengiriman ya, tapi ya, cuma kelihatannya masih dalam OTW. Yang terakhir itu OTW karena nggak terlalu berani mendekat juga, karena kan takut juga, karena seperti kita ketahui Inggris dan Prancis itu kan sangat hati-hati banget kalau mau memusuhi Iran. Karena Iran itu punya proksi, dan proksinya Iran itu bukan hanya Lebanon, Hizbullah ataupun Houthi, tetapi mereka itu memiliki jaringan sel-sel yang hidup di banyak negara, termasuk di negara-negara barat. Istilahnya selnya Garda Revolusi kan istilahnya mereka sel tidur, dan sel tidur itu bisa diaktifkan. Bisa membuat istilahnya serangan-serangan teror, membuat semacam
ancaman pembunuhan dan lain sebagainya, dan itu yang paling ditakuti karena mereka kan basisnya proksi itu. Jadi proksi itu kan basis-basis yang intelijen, yang sel-selnya yang tidur, dan ketakutan itu istilahnya menjadi trauma berat di negara-negara NATO yang terutama di Eropa tersebut. Seperti itu. Jadi mereka bermainnya aman ya setelah ada gencatan senjata perdamaian ya baru kita main istilahnya. Mereka kan bermainnya mengirimkan kapal untuk apa? Untuk membersihkan ranjau, untuk pengawalan setelah pasca perang. Hanya bermainnya di ranah situ aja. Cari aman berarti. Iya, karena nggak mau keluar uang banyak juga. Nggak mau keluar uang banyak. Seperti itu. Paling di deploy gitu ya, cuma buat mejeng aja sementara gitu di situ ya. Nanti kalau kesepakatan, jadi kan wait and see kan, Amerika dengan Cina, lalu Cina juga kemudian ke Iran, baru lihat apa yang terjadi nanti di Selat Hormuz. Nah ini kira-kira nih kalau menurut Mas Udin, kira-kira akan sampai kapan ini? Karena kan cinta bertepuk sebelah tangan terus ini. Kalau saya melihatnya menjelang pemilu selai ini kan November, jadi masih ada waktu Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Lama banget ya, baru 2 bulan aja kita rasanya udah yang berapa triliun kita gitu, harus utang lagi. Iya. Makanya permainan Iran ini sebenarnya dia bermain mengulur waktu, karena semakin dia mengulur waktu, Amerika ini semakin rugi. Rugi apa? Karena dia kan mengerahkan pasukan untuk menutup Hormuz ini kan butuh logistik. Logistik itu kan butuh biaya. Ada ribuan tentara Amerika yang dikerahkan untuk menutup Selat Hormuz. Ujung Selat Hormuz itu ditutup Amerika, dan permainan Iran itu sebenarnya simpel, ulur waktu. Udah ulur waktu, Amerika semakin bangkrut. Makanya kan menteri perangnya ini kan minta anggaran baru ke Kongres, walaupun dicecar terus ya. Sama Kongres ini oleh Partai Republik juga dikritik terus karena tujuan perangnya semakin tidak jelas. Jadi taktik Iran ini mengulur waktu, semakin lama diulur waktu, Trump semakin stres, semakin frustasi ya. Semakin kehabisan biaya, pemerintah Amerika ini semakin keluar banyak biaya, semakin banyak biaya, anggaran Amerika pun sebenarnya kan defisit juga untuk membiayai perang ini. Perang ini sangat mahal. Jadi taktik Iran ini hanya dengan mengulur waktu, Amerika sudah rugi triliunan ya. Tapi Iran ini kan juga mungkin jarang dibahas ya. Dia pasti juga banyak biaya keluar kan. Karena kan dia punya roket begitu banyak, rudal itu udah keluar habis banyak. Lalu belum lagi ketika Cina bantu kan nggak ada free lunch, makan siang gratis, pasti bayar tuh nanti. Apakah bayarnya nanti atau langsung kan tentunya Cina juga minta kompensasi dari Iran. Pasti Iran juga kolaps juga dalam sisi ekonomi di dalam. Jadi ini pasti akan dua-duanya ada kejar-kejaran. Makanya kan Iran ini kan bisa barter dengan minyak dia. Jadi teknologinya Cina, teknologi rudal, teknologi drone itu sebenarnya mungkin teknologi penargetan dalam perang itu juga mungkin dibantu Cina juga. Salah satunya kan barternya itu dengan minyak, karena 80% minyak Iran itu diserap oleh Cina salah satunya. Dengan barter minyak dan teknologi Cina atau senjata Cina atau bantuan diplomasi di PBB, kan Cina dan Rusia membantu Iran. Dia akan menolak beberapa resolusi yang merugikan Iran. Jadi barter antar Cina dan Iran ini sebenarnya sudah jalan. Jadi Cina memberikan bantuan diplomatik, perlindungan diplomatik di DKPBB. Iran memberikan minyak, suplai minyak itu kan masih jalan sebenarnya. Walaupun mungkin lewat jalur lain ya, kan sekarang ini ada jalur darat. Jalur darat Iran Cina ini kan masih jalan sebenarnya. Jalur rel kereta api sama jalur darat lewat Pakistan. Artinya proses barter ini sudah jalan, dan Cina dan Iran ini kan anggota BRIC juga. Anggota BRIC artinya mereka proses negosiasinya sebenarnya sudah jalan. Makanya Trump ini kan datangnya ke Cina karena salah satu orang yang bisa diajak Amerika untuk mendesak Iran itu ya Cina sekarang.
Karena kan kalau dia minta ke Rusia mungkin posisinya canggung ya, karena Rusia ini kan musuhnya NATO. Dan beberapa negara NATO kan tidak suka kalau mungkin Trump mendekati Rusia untuk menekan Iran. Jadi dia larinya ke Cina, karena Cina punya kerjasama ekonomi, kerjasama teknologi juga. Jadi ada posisi tawar Cina ke Iran itu kuat untuk dia mungkin ngasih tekanan atau saran, atau karena kan ketika damai itu Cina juga diuntungkan karena jalur minyaknya lancar, jalur energinya lancar, dan itu bisa dibuat oleh Cina untuk menekan Amerika, mengurangi sanksi Amerika terhadap Cina juga. Artinya negosiasi ini juga menguntungkan Cina juga. Jadi ini kalau saya melihat ke depannya ini ya, karena sampai kapannya itu kan, tadi kan pertanyaannya, ini sampai kapan gitu. Sebab kalau kita ketahui juga Amerika kan secara minyak juga dia punya banyak. Bahkan Venezuela pun sudah dia kendalikan, sudah dia pegang gitu. Jadi kalau dari Amerika sendiri pun kelihatannya nggak rugi-rugi yang gimana gitu. Walau mungkin lebih banyak keluar pas yang karena deploy pasukan ya, sama roket dan segala macam. Memang kan itu bisa karena dagang juga, artinya bisa dagang. Nah ini bisa sampai kapan ya kira-kira nih? Kalau sampai akhir tahun, wah kita Indonesia udah utangnya berapa nih? Sekarang aja udah berapa tuh? Katanya 200 triliun ya? Sudah membengkak. Sudah membengkak tambahannya. Kalau saya melihat 3 bulan ke depan ini waktu menentukan ya. Jadi skenario pendek ini 3 bulan karena proses negosiasi kedua pihak ini sama-sama keras kepala ya. 3 bulan, makanya krisis global ini sebenarnya masih ada, potensi krisis global itu masih ada dalam 3 bulan ini. Kalau itu tidak selesai, pertaruhannya Trump itu juga di dalam negeri artinya. Jadi Trump itu juga punya kepentingan untuk menyelesaikan ini, makanya kan dia ke Cina. Makanya dalam 1-3 bulan ini masih menegangkan ya. Dan dampak di dalam negeri pun itu masyarakat juga harus waspada, pemerintah harus waspada. Kebijakan-kebijakan yang mungkin terlalu memboroskan anggaran mungkin harus dikurangi. Ya, mungkin atau ini ya, karena pemerintah melihat ya seperti yang tadi dilihat sampai 3 bulan ke depan. Jadi kalau dilihat sampai 3 bulan ke depan masih bisa ditopang ekonominya, pemerintah tetap jaga gitu ya barangkali. Nggak tahu gimana menurut Mas Muhaimin. Benar, tadi ada dibahas juga siapa sih yang paling dirugikan antara Amerika Serikat atau Iran. Kelihatannya sih kalau di atas kertas kan Amerika unggul nih, segala macam aset tempur, kemudian dari jumlah korban Iran itu berapa, 2000-an ya, 2000-an, Amerika itu 13 tentara tewas, tapi aset-aset tempur canggih Amerika kan hancur yang nilainya sangat mahal itu. Tapi dalam strategi perang, Mas David, pihak yang dirugikan dalam finansial atau dalam korban jiwa itu belum bisa disimpulkan sebagai pihak yang menang perang. Saya ambil contoh adalah perang Vietnam. Perang Vietnam itu dulu melawan Vietnam Utara ya. Vietnam Utara itu korban jiwa kalau nggak salah waktu itu sekitar 2 juta. Amerika sekitar 50.000 tentara. Logikanya dan di framing oleh Hollywood, Amerika menang kan. Tapi kalau Rambo. Tapi kalau Anda tanya para sejarawan, ada kayak semacam konsensus bahwa yang menang adalah Vietnam. Kenapa? Karena sekarang yang berkuasa adalah Vietnam komunis kan, bukan kayak kasusnya perang Korea kan, ada Korea Selatan, Korea Utara. Nah dalam kasus Iran juga gitu kan, kelihatannya di atas kertas bahwa Amerika itu menang ini, aset-aset tempurnya, korban jiwanya sedikit, Iran banyak, tapi finansial dari pengeluaran biaya perang luar biasa mahal.
Menteri Perang Pete Hegseth minta anggaran sekitar 1,5 triliun miliar USD ditolak oleh Kongres. Bahwa ada senator Demokrat yang bilang bahwa ini sebenarnya yang bodoh siapa sih? Pra perang itu Selat Hormuz itu udah terbuka bebas, kapal dari negara manapun boleh lewat. Sekarang perang, Selat Hormuz ditutup, sekarang mau dibuka. Ini sebenarnya yang bodoh siapa? Si Iran atau Donald Trump? Itu sebenarnya sindiran untuk Donald Trump, karena cari gara-gara Selat Hormuz yang awalnya normal sekarang jadi ditutup. Ngeluarin biaya lagi gitu kan, istilahnya gitu. Iya, ya. Jadi memang secara itu ya mereka mungkin punya hitungannya masing-masing ya. Cuma kalau dampaknya ke kita aja yang sebel banget, kesel banget ini soalnya. Kalau udah sampai berlarut-larut berhentinya gitu, wah ini kita akan terdampak lebih parah dari sisi ekonomi dan nggak menutup kemungkinan bakal ada krisis yang mungkin lebih parah dari resesi global. Resesi global jadinya begitu. Ya kita berharap itu tidak terjadi. Semoga saja baik-baik saja. Semua baik-baik dan kembali ke apa namanya kepentingan bersama gitu supaya Amerika begitu, ya demikian juga Iran begitu dan Israel juga harus membuka diri lah buat kepentingan ini. Kita berharapnya begitu karena kan kita memang jauh lah ya dari sana, tapi kita kena dampaknya. Semoga saja ini boleh pulih dalam 1-3 bulan ke depan begitu ya. Terima kasih Mas Andika, Mas Udin, Mas Boyamin, terima kasih banyak. Kita doakan saja yang terbaik dan berharap pemerintah Indonesia bisa mengambil kebijakan yang tepat begitu ya, baik dari sisi kebijakan ekonomi maupun energinya. Baik, demikian Sidoskop kali ini. Saya David Selawi pamit, sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you. Iya. Thank you. Terima kasih.